Mengapa Kang Deddy tidak didemo saat merenovasi gedung sate? Tidak seperti Gubernur Kaltim. Pertama, KDM tidak menganggarkan mobil dinas mewah, banyak anggaran demi pembangunan jalan. Terbukti hasilnya pun jauh lebih pesat ketimbang jalan di Kaltim. Teman-teman pers, rasanya saya tidak pernah membatasi kebebasan media. Dan berarti satu, kalau ada hal yang saya salah, orang diperbaikin, kekeliruan itu. Jangan salah itu yang di blow up gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mas DU ya. Akhirnya Gubernur Kaltim klarifikasi ya, konferensi pers, ngundang wartawan ya, menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Dan netizen mulai membanding-bandingkan ya, respon ya berbeda antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly ya, Ibu Sherly Juanda, dan juga Gubernur Kalimantan Timur ya, Rudy Masud, dalam menyikapi demo, dalam menghadapi demo rakyatnya ya. Nanti kita lihat ya. Kalian udah bisa bayangin kan ya bedanya di mana? Yang paling lucu lagi adalah sebuah pernyataan Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur, kan ditanyain soal KKN, soal dinasti politik, kan kakaknya itu ketua DPRD, adiknya itu juga pejabat, kakaknya lagi pejabat, istrinya DPR, keponakannya diangkat jadi kadin. Ya dia malah bahas katanya dia bahas adiknya disama-samain kayak Pak Hasyim ya, Pak Hasyimnya Prabowo. Jadi seolah dia menyamakan dirinya itu dengan Pak Prabowo, kan Pak Prabowo ada Pak Hasyim juga gitu loh. Jadi ada Pak Prabowo dengan Pak Hasyim, dirinya dengan adiknya itu, kalau nggak salah namanya Hijrah Masud ya. Jadi disama-samain, aduh sama nggak sih kalian? Ini makin ngaco nih ini. Disama-samain dirinya dengan presiden dan adiknya gitu loh. Ya beda lah Pak. Aduh, yuk langsung aja lah ya. Buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yang lama juga cek lagi, barangkali belum subscribe ya, cek lagi karena kita kaitkan dengan channel kita yang lain ya. Ada channel musik loh, namanya The Mustangs ya. Kalian harus subscribe ya. Yuk kita langsung aja menuju video-videonya ya. Nah ini let's go ya. Dengan Kang Deddy dulu nih. Update pagi ini ya. Ini ada komplain dari warga bakar ban ya. Jalan provinsi kapasitas 8 ton, tinggal ngaliwat. Nah ini tapi dilewati truk 8 ton tuh. Mobil-mobil model kieu mengalami. Tapi sini dijelasin sama KDM ya. Pantak tes ajur kumaha jalan mengalami wasan. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada akang-akang yang meluapkan kekecewaan dan kemarahan akibat jalan Jampang Tengah Kiara 2 dalam keadaan rusak. Dan saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sehingga ruas jalan yang lain tahun ini saya nyatakan 99% dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan. Ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa? Karena tiap hari dilewati truk-truk Toronton, Sumbu 3, overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak 68 miliar tidak ada artinya sama dengan buang garam ke laut, karena mungkin dalam waktu 5 bulan 6 bulan akan hancur lagi. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overloadnya, baru kita akan bangun jalannya ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Akang sudah menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya, kami dapat memahaminya. Tetapi kami ingin anggaran negara ini tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya dinikmati oleh para pengusaha dan transporter saja. Iya ya itu ya. Kalau ada masyarakat komplain ya, masyarakat protes, direspon dengan baik, dijawab ya, bukan diemin aja atau bahkan ngutus tim ahli buat ngoceh nggak jelas ya, kayak Sudarno. Lanjut ya, ini
Macam-macam gubernur yang hadapi dibahas tadi demo. 1. Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda, menemui para aksi pendemo dan menenangkan keributan. 2. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menghampiri demonstrasi dan berbincang hingga larut malam. 3. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, baru keluar setelah seharian di demo di depan kantornya, itu pun setelah masa aksi bubar. Iya itu ya, macam-macam gubernur hadapi demo ini mulai rame ini ya. Paling unik ternyata Rudi Masudnya. Dan sekarang Inilah alasan mengapa Kang Deddy tidak didemo setelah saat ini kita lihat merenovasi klarifikasinya gedung Rudi Masud sate. ya. Tidak seperti Gubernur Kaltim. Pertama, KDM tidak menganggarkan mobil dinas mewah, cukup pakai mobil pribadi seadanya. Kedua, KDM gelontorkan banyak anggaran demi pembangunan jalan. Terbukti hasilnya pun jauh lebih pesat ketimbang jalan di Kaltim. Meski sebagian kecil ada yang mengkritik, namun yang membela justru lebih banyak. Iya, kita lihat klarifikasi ya. Teman-teman itu perwakilan nggak maunya di tengah. Kalau di tengah, karena waktu itu hari itu sudah sore sekali. Sudah sore sekali, tepatnya kira-kira sudah jam 5.45. Kita lihat alasannya apa. Jadi hampir jam 5. Walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa mengumpulkan diri. Setelah adik-adik mahasiswa mengumpulkan diri, kurang lebih sekitar jam 6.00 atau lewat 4 menit atau 5 menit terjadi insiden pelemparan botol aqua kepada aparat-aparat hukum yang akhirnya semuanya karena 1 jam untuk kegiatan pelaksanaan aspirasi ini sudah selesai dan masih berkumpul, itu dibubarkan secara paksa oleh teman-teman keamanan. Walaupun teman-teman keamanan itu mendapatkan intimidasi. Pertama adalah pelemparan botol-botol. Saya menyaksikan di situ. Ternyata menyaksikan guys ya. Botol aqua dari pakai di sana, plastik-plastik, saya nggak tahu apa isinya, tapi berhamburan isinya. Ditambah lagi dengan batu-batu. Batu-batu ini saya nggak tahu dari mana, apakah dari trotoar yang ada di situ, pecahan-pecahan yang dilemparkan kepada aparat-aparat. Menurut saya ini tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau saya di demonstrasi itu terus dilempar begitu, gimana? Nah, makanya kami minta untuk berdialog, karena suhu temperatur di lapangan adalah suhu lapangan, pasti panas. Akhirnya itu tidak menjadi memberikan solusi apa yang disampaikan di aspirasinya. Jadi kenapa saya tidak menemui? Pertama adalah karena keamanan. Yang kedua, kita tidak bisa memutuskan hal-hal yang di situ karena kita suka data. Apa yang dituntutkan ataupun yang disampaikan aspirasinya harus dengan data. Saya tidak bisa speaknya asal bunyi, nggak bisa. Harus by speak by data. Alasan keamanan jadi ya nggak berani keluar ya. Tapi bisa panggil perwakilan mahasiswa tuh, suruh masuk dialog ya kan. Ada aja alasannya. Yang pertama, saya berharap sekali bahwa teman-teman media di Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan suasana yang sejuk terhadap masyarakat Kalimantan Timur maupun masyarakat nasional. Karena hari ini saya dikabarin sama teman-teman di sana, sepertinya di dalam media utara ini seperti ada badai luar biasa. Malah nyalain media. Padahal menurut saya biasa-biasa saja. Ya, saya biasa menghadapi persoalan-persoalan yang teman-teman tidak hadapi, saya sudah biasa menghadapi itu. Saya biasa menghadapi itu. Sehingga apa saja mau disampaikan oleh teman-teman bebas. Yang penting satu, tidak keluar dari norma-norma standarisasi masyarakat kita. Yang kedua, tidak melanggar hukum. Yang ketiga, kita mempersinergikan, mempersatukan, berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Timur ini agar kita fokus di dalam pembangunan Kalimantan Timur. Ya, saran saya buat Pak Rudi Masud ya, daripada menyalahkan media, lebih baik Bapak evaluasi tim ahli Bapak, khususnya Pak Sudarno ya, ngomongnya nyelekit Pak ya, yang ngomongnya itu jengkelin ya, itu makin membuat panas suasana itu Pak ya, malah nyalain media ya. Kaitan dengan demokrasi, di dalam demokrasi bangsa, sistem negara kita, Republik Indonesia ini, kita sudah final. Sistem negara kita adalah sistem demokrasi, bukan monarki ataupun juga federal. Kita adalah negara demokrasi. Hari ini kalau misalkan ada kolega, keluarga yang hari ini dipilih melalui demokrasi, itu adalah karena sistem ini sudah final. Inilah yang dipilih oleh bangsa ini.
adalah demokrasi Pancasila. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Seperti hari ini teman-teman juga memiliki hak pers untuk menyebarluaskan bukan tanpa sensor sih, tapi bebas gitu, lugas menyampaikan. Yang penting jangan melanggar norma-norma agama, norma-norma peraturan undang-undang ataupun norma-norma sosial. Nah, jadi berkaitan dengan KKN yang dimaksudkan tentang posisi-posisi hari ini adalah sistem yang dipilih oleh bangsa kita ini final melalui pemilihan umum. Pemilu bukan ditunjuk. Kira-kira Mas Rijal? Ya, itu alasannya ya, soal KKN, soal isu-isu KKN atau dinasti politik ya, itu tadi alasannya ya. Ya, silakan simpulkan sendiri ya. Tidak ada kaitannya antara pemerintah provinsi dengan KKN. Kalau mereka meminta difasilitasi untuk kegiatan pelaksanaan KKN, yes. Tapi untuk pemilihan satu gubernur dan seluruh perangkatnya gubernur, OPD-nya saya rasa tidak punya hak suara. Lanjut. Pertama berkaitan Kadin. Rasanya Kadin ini tidak. Ya, ini kan ponakannya diangkat jadi ketua Kadin ya. Jadi saya rasa tidak benar kalau di situ ada yang namanya KKN terhadap Kadin. Kadin setahu saya ini adalah suatu organisasi kamar dagang dan industri. Kira-kira mau mirip dengan HIPMI lah ya. Nah, mau mirip dengan HIPMI bahwa mereka di sini adalah para pengusaha yang ada di sana. Sehingga mereka juga memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang menentukan saya rasa adalah orang Kadin. Satu, saya bukan orang Kadin. Yang kedua, tidak ada kaitannya antara pemerintah provinsi dengan Kadin. Kalau mereka meminta difasilitasi untuk kegiatan pelaksanaan Kadin, yes. Tapi untuk pemilihan satu gubernur dan seluruh perangkatnya gubernur, OPD-nya saya rasa tidak punya hak suara untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ketua Kadin. Kalau tanya personalnya ponakan, yes. Tanyakan nanti kepada Kadin Pusat apa yang menjadi kriteria sehingga Putri Amanda yang usianya 23 tahun itu bisa membuktikan. Tentu ada kriterianya. Nah, kalau Golkar, saya bisa jadi ketua Golkar walaupun belum sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga pada saat itu 5 tahun. Tapi saya diberikan yang namanya surat diskresi. Jadi ada namanya diskresi pengecualian. Nah, kalau di situ nanti ditanyakan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin Indonesia ini jangan salah. Pembinanya adalah Pak Hasim Dewi Haji Kusuma. Oh, ini pengusaha kelas kakap. Kalau ini berkelas, artinya memang punya potensi. Nanti kali-kali. Yang terakhir tadi bahas Pak Hasim, nanti di akhir video ya, nyamain dia dengan adiknya tuh kayak Pak Prabowo dengan Pak Hasim gitu. Ya, itu tadi dibahas soal Putri Amanda yang baru berusia 23 tahun, keponakannya itu diangkat jadi ketua Kadin, dan dia menyampaikan bahwa gubernur kan nggak punya misalnya hak pilih di sana untuk memilih, itu memang benar, tapi kan di belakangnya apakah ada lobby-lobby nggak tahu kita Pak. Nggak tahu Pak ya. Terus habis itu di Kalimantan Timur sendiri pada saat yang bersamaan juga selain keponakannya kan ada kakaknya jadi anggota DPRD, kakaknya lagi jadi pejabat mana lagi, adiknya jadi pejabat mana lagi. Jadi ya jangan nyalahin netizen atau rakyat Kaltim yang menduga-duga lah Pak ya, karena mungkin juga Putri Amanda ini korban dari dugaan liar mungkin ya, tapi karena dugaan itu kan muncul karena sebelumnya itu ada gitu loh, yang udah nyata-nyata itu, oh yang ini jadi ini, yang ini jadi itu gitu loh. Kok kebetulan banget gitu keluarga semua gitu loh Pak ya. Lanjut ya. Nah, ini soal hak angket, ini penting banget ini ya. Angket itu adalah hak untuk menanyakan ataupun mempertanyakan kepada kebijakan pemerintahan. Itu angket. Hak inflasi juga untuk menyampaikan, tanyakan pendapat lah. Kira-kira yang ingin saya sampaikan bahwa
di dalam demokrasi kita sangat memungkinkan. Nanti ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti seperti itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk melaporkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya, ya di dalam kita melaksanakan APBD itu tidak bisa disangka kalau DPRD tidak setuju. Jadi tentu sama-sama ya. Iya, ngomong-ngomong soal DPRD, kemarin ketua DPRD-nya yang mana kakaknya itu nggak hadir ya kan, yang ada cuma wakil ketuanya menyetujui hak angket ya. Ya, ini semoga lanjut ya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman pers, rasanya saya tidak pernah membatasi kebebasan media. Saya rasa itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi saya hanya mengingatkan norma-norma jangan sampai dilanggar. Mungkin tidak tertulis, tapi ada tersirat. Yang penting satu, kalau ada hal yang saya salah, tolong diperbaiki. Jangan salah itu yang Kok gitu? di blow up gitu. Jangan. Kesalahan nggak boleh di blow up. Ada teman-teman Kocak banget ini gubernur ya. Dia nggak bisa koreksi saya. Maka teman-teman di Pemprov Kaltim menginginkan, Pak, biar kami yang komunikasi. Kalau kami salah, Bapak selaku gubernur bisa mengkoreksi. Tapi kalau Pak Gubernur yang salah, tidak bisa dikoreksi. Ini gimana logikanya? Jadi dia berpesan sama teman-teman wartawan, kalau ada yang salah jangan di blow up, dikoreksi aja atau dikasih masuk. Iya, memang tugasnya wartawan tuh memblow up berita, Pak. Kalau Bapak bikin kesalahan lalu dia, Pak, sebaiknya jangan gitu, Pak, ya, yang benar gini-gini, Pak. Terus dia nggak bikin berita, Pak. Dia nggak makan. Coba sekali lagi ya, ini lucu banget ya. Sekali lagi lah, dengerin. Teman-teman pers, rasanya saya tidak pernah membatasi kebebasan media. Saya rasa itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi saya hanya mengingatkan norma-norma jangan sampai dilanggar. Mungkin tidak tertulis, tapi ada tersirat. Yang penting satu, kalau ada hal yang saya salah, tolong diperbaiki. Kekeliruan itu, jangan salah itu yang di blow up gitu. Jangan. Kalau Jangan salah, di blow up. Jadi kalau ada salah keliruan tuh, ya intinya itu dikasih masukan ya kayak gitu ya. Kalau salah koreksi ya itu ya. Jangan di blow up. Terus nggak kerja ya wartawannya ya. Wah, aneh banget ya. Nah, ini lucu nih. Bisa kerja. Memang diberikan di sini. Mungkin kesian dari gubernurnya. Jalannya bawa mobil sendiri. Ya kan, perjalanannya ribuan kilo. Kami kalau jalan, semua kan tak pernah dipublish. Matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah tergelam, kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya. Gitu, teman-teman itu memang kesian ya dari kami. Yang kedua, terkadang saya cuma sendiri kan, di rumah. Kali-kali temani saya lah main di rumah. Sampai kita makan-makan, minum itu temani. Lihat di situ sambil foto-foto apa sih? Yang 25 yang mana? Oh, ternyata rumah gubernur cuma 3 kali ya. Yang lainnya adalah kantor, gedung-gedung dan peralatan kompleks dan juga rumah wakil gubernur beserta dan gubernurnya. Jadi sekali lagi tidak benar, dan itu adalah anggaran tahun 2024-2025. Jadi Pak Gubernur ada kan anggaran. Nah ini supaya masyarakat kita ini, masa pemimpinnya harusnya diwai gitu, bukan dibully, makanya dibully gimana cara? Nah ini mestinya teman-teman wartawan inilah yang harusnya Wartawan lagi. Saya kan tadi belain sih, tapi sampaikan lah, walaupun pahit sampaikan aja, tapi kalau manis jangan dulu sampaikan. Wartawan lagi yang salah. Pokoknya salah terus nih wartawannya. Jadi terkait kursi pijat, yang lucu kursi pijat adalah ya, yang lain nggak usah dibahas. Jadi karena alasannya kelelahannya tersendiri, makanya itu dianggarkan kursi pijat ya. Tapi kemarin di video Mas DU sebelumnya kan udah Mas DU blow up ya, wah istilah media ini ya. Itu adik-adik mahasiswa sampai demo ya, beliin tas miliaran aja sanggup ya, tas istrinya ya. Jangan kursi pijat aja pakai duit negara ya. Nah ini kakaknya. Menanggapi aksi kemarin, kalau ada aksi dari masyarakat atau publik, ini tentu ada hal yang perlu kami dengarkan dengan serius. Saya kira dinamika seperti ini adalah bagian daripada demokrasi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita merespon
dengan terbuka dan bertanggung jawab. Saya tidak melihat ini sebagai ancaman, tapi ini lebih sebagai pengingat bahwa kepercayaan publik harus dijaga dan dengan kinerja yang nyata. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kami setelah ini. Saya juga mengapresiasi bahwa situasi kemarin tetap bisa dijaga dengan kondusif, karena itu menunjukkan semua pihak punya tujuan yang sama, yaitu agar suara dan aspirasi masyarakat Kaltim bisa kita dengar. Iya, ini adalah Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Kaltim yang juga kakak dari Rudi Mas'ud ya, Gubernur Kaltim ya. Coba kita lihat di kolom komentar, kayaknya seru nih. 11-12 bro. Ada yang balas nggak ini? Betul, cuma di sosmed waninya. Kemarin nggak muncul juga, banyak ngomong nggak ada bukti. Jangan beli helikopter ya pak. Pret, nggak ada bukti. Kopi mana kopi? Kemarin kemana pak? Ya intinya setelah bubar demonya pada muncul semua ini ya, Mas'ud bersaudara ini ya. Warga sini dah ngumpul. Netizen ya. Ada seorang pemimpin daerah yang sedang membuat video klarifikasi, video tanggapan terkait setelah aksi demo besar-besaran kemarin tanggal 21 April 2026. Sampai disedih-sedihin itu muka. Sampai dimelas-melasin itu wajah. Sampai didramatisir itu musik pengiring video. Ya Tuhan. Harusnya Pak, Bapak ngomong kayak begitu tuh kemarin ketika aksi tersebut berjalan. Bapak turun, keluar, temui masyarakat Bapak. Dengarkan aspirasi-aspirasinya, sekaligus berikan solusinya. Ya mungkin kepengenan mereka malu keluar kali Pak ya, mundur dari kursi tersebut. Mungkin itu ya kan? Bukan malah membuat video. Membuat videonya di ruangan ber-AC lagi. Alah enak banget ya. Udah gitu ngomong katanya warga, demonya juga katanya alhamdulillah berjalan kondusif. Kondusif bagi lu. Ya kan? Orang lu mantau demo di atas gedung di lantai berapa itu di ruangan ber-AC. Seolah-olah lu sedang menikmati atraksi dari mereka para masyarakat Kalimantan Timur. Sekalinya keluar turun dari gedung kantornya ketika masyarakat demo udah pada pulang. Ya elah Pak kirain empot teh nyali Bapak tuh segede anggaran yang udah Bapak keluarkan untuk kepentingan pribadi Bapak. Mantap Bo. Untuk menjaga marwahnya seorang gubernur Kalimantan Timur. Ya kan? Lah ternyata geringan nyalinya segitu doang. Kagak berani nemuin para aksi demo tersebut. Badan doang tinggi gede. Geringan kicep-kicep juga, giliran udah dikepung masyarakat mah. Masyarakat juga kagak bakalan demo Pak kalau Bapak kerjanya bener amanah. Ya kan? Bukan memperkaya diri, bukan menyenangkan diri. Oh ya Pak lupa, kenapa itu Noni Belanda kagak diajak buat klarifikasi juga? Kan lumayan Pak buat pajangan Bapak di samping Bapak, sambil pura-pura nangis juga, mengelap air mata pakai kanebo. Apa jangan-jangan Noni Belandanya lagi main di kuburan jeruk purut ya? Atau lagi main di Lawang Sewu, daerah Jawa? Aduh. Ajak Pak, ajak, lumayan. Ya kan? Pajangan di sebelah Bapak biar terlihat keren gitu kalau Bapak memiliki istri seorang Noni Belanda. Ya kan? Udah. Iya, baik. harusnya diajak ya. Kan kemarin kita seharian tuh ini viral nih. nungguin, ternyata Sisi gubernurnya ada loh Lawati. di dalam. Iya. Tanggapan Mbak Sisil gimana? Kesel banget. Itu udah panas-panasan. Katanya Nih, Sisil nih, gubernurnya nggak disabilitas ada. tuh. Ternyata gubernurnya ada, ngintip dari jendela. Saya sama teman-teman saya sampai marah-marah di samping. Itu kita sambil tiduran di jalan. Astagfirullah, sampai tidak Terus saya bilang, kenapa sih nggak berani keluar? Katanya mau temuin kita. Tapi kok pagarnya Tapi kok pagarnya dikawatin? dikawatin? Mana pagarnya banyak banget lagi rambu-rambu. Duri. Duri-duri runcingnya. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang juga, jangan-jangan ini pagarnya dialirin listrik. Saya bilang kayak gitu. Bahaya ya. Kenapa takut banget sih? Saya bilang kayak gitu. Padahal kan dulu kalau nggak ada suara kita juga dia nggak bakal bisa naik jadi Iya, gubernur. Saya bilang kayak gitu. Itu. Iya, ini adalah Sisi Lawati, mahasiswi disabilitas ya, yang kemarin ikut turun ke jalan dalam aksi damai 214 Kaltim ya. Luar biasa ya, lanjut ya.
Kasih tahu gue dong, ini sebanyak ini 47 orang tim ahli gubernur buat apa semua sih? Buset, gajinya gede banget, 8 miliar per bulan. Nih kata ketuanya ya, kerjaan mereka ini tuh buat ngasih masukan buat Bapak Gubernur untuk mempercepat infrastruktur, untuk mempercepat kinerja ya. Tapi hasilnya apa? Oh iya lupa, hasilnya itu waktu kunjungan ya ke daerah yang jalannya jelek, rusak, disuruh beli mobil 8,5 M. Kedua ya, udah heboh, udah viral banget mobil 8,5 M, malah perbaikin renov rumah dinas 25 M. Ada lagi masyarakat kecewa mau demo ya, dibilangnya kalah politik, kalah pilgub. Dan paling gong ya, udah di demo nih 21 April. Bapak timnya nih nggak mengarahkan untuk menemui masyarakat warga nih, malah disuruh klarifikasi lewat video, disuruh muncul di video. Jadi tolong please ya, jelasin ke gue apa gunanya ini tim ahli sebanyak 47 orang digaji 8 miliar lebih sebulan. Apa hasilnya? Iya. Lain kali kalau milih TGUP, itu kalau bikin konten yang bisa menenangkan rakyat, jangan malah memprovokasi, betul teman-teman? Soekarno kontol. Aduh, kasih tepuk tangan ya. Bumi gonjang ganjing. Bumi gonjang ganjing, Soekarno. Bentar, Pak, saya nggak ngomong apa-apa loh. Kan nggak mungkin saya bayar semua orang ini buat nyautin saya, mungkin nggak? Berarti apabila semua teman-teman itu menjawab sesuatu, padahal saya cuma kasih pantun, artinya semua orang yang datang ke sini itu tergerak bukan karena kepentingan pribadi seseorang, betul nggak teman-teman? Betul. Kami tergerak ke sini bukan karena sakit hati pilgub kalah, nggak ada. Cuman kami sakit hati karena memang kebijakannya tidak pro sama rakyat. Iya, Sudarno ini kapan hari ya kontroversial terus soalnya. Awal-awal tuh ngomong yang KTP-nya nggak Kaltim, ya intinya jangan ikut-ikut kritik gitu ya. Terus buat yang ini ya, yang di Kaltim ya, yang barisan sakit hati lah intinya seperti itu ya, yang kalah pilgub nanti di 2029 aja. Justru provokatif ya, itu loh Pak. Ya, bukan malah nyalain media, katanya kalau ada kesalahan jangan di blow up, gimana sih? Pertama dalam sejarah Gubernur Kalimantan di demo, udah ditegur sama presiden, bukannya sadar diri, lanjut lagi renovasi rumah. Kemarin beli mobil 8,5 M, sekarang renovasi rumah dinas harga 25 miliar. Ini gubernur pidato aja harus pakai teks seharga 72 juta. Kalau memang mau banyak gaya Pak, jangan jadi gubernur Pak. Cuman mikirin duit aja. Ya di demo. Ya pantas aja ini dilengserkan, ini gubernur kayak tai. Gubernur begini nih. Udah semua segala macam ini ya udah dilontarkan sama masyarakat Kalimantan Timur nih. Ini ada yang menarik yang Mas Dew bilang di awal video tadi ya, menyamakan dirinya dengan Pak Prabowo dengan Pak Hasyim gitu ya. Sama Pak Hasyim juga begitu. Apa bedanya Pak Hasyim dengan Bapak Presiden? Kan dia percaya kalau itu memang hak prerogatif. Memang adik saya, ya memang adik saya di dalam melaksanakan kegiatan memperjuangkan mulai dari DPRD sampai dengan terpilih menjadi gubernur, Ibu Ija selalu mendampingi saya. Karena saya kadang ada di Jakarta. Nanti yang handle di sini siapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya privasi, ya, sifatnya privasi, misalkan adalah logistik, ya kan, atau mandat yang tidak bisa diwakilkan, atau menemuin mana-mana yang kami perintahkan, dia bisa ada di situ dengan saya. Sama Pak Hasyim juga begitu. Apa bedanya Pak Hasyim dengan Bapak Presiden? Kan apa bedanya Pak Hasyim dengan Bapak Presiden? Kan dia percaya kalau itu memang hak prerogatif. Tidak akan menjadi bagian dari pemerintah. Saya tetap di luar. Saya urus partai. Saya jadi swasta, yang swasta, dan tentu ya kita cari cuan, tapi cuan yang halal tentu ya, bukan yang haram ya, bukan dari korupsi dan lain-lain. Memang ada concern, prihatin, jangan-jangan ini Hasyim ini dan keluarganya dan kroni-kroninya nanti akan korupsi makan uangnya. Ada kekhawatiran itu. Dan saya sudah bilang di beberapa kesempatan, ya, bersumpah
di depan Tuhan yang Maha Kuasa, keluarga Prabowo tidak akan dapat nikmat dari program ini. Oh, nih. Nyenggol mengkait-kaitkan dengan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo ya. Jadi seolah-olah adiknya yang namanya tuh Hijrah Masud itu sama dengan Pak Hasyim, berarti dirinya sama dengan Pak Prabowo gitu ya. Tadi udah dibantah ya sama Pak Hasyim ya. Jadi nggak ada, Pak Hasyim itu swasta ya. Aduh, ini ada aja gubernur ini gebrakannya ya. Statement-statementnya itu selalu blunder ya, heran ya. Itu yang bikin wartawan seneng, ini di blow up ya gitu loh. Kayak gini nggak boleh blow up. Nih lucu nih buat nutup ya. Ini parodi. Ada yang siap? Siap. Ini Pak skripnya tolong dihafal ya, oke? Hafal. Dihafal skripnya, pakai skrip ya. Oh, klarifikasi kemarin. Kamera ready ya Pak? Musik piano yang sedih, mainkan. Oke. Action. Harus pakai musik yang sedih. Ya, terima kasih buat mahasiswa dan para aparat yang apa sih skripnya? Baca aja Pak, nanti saya tutup biro orang demo. Terima kasih buat mahasiswa dan terima kasih juga kepada aparat. Bagus. Pokoknya terima kasih dan ini semua sangat berkelas. Oke Kak, musik sedih matikan. Mantap. Itu nulis apa sih? WK dan ini dibandingkan dengan KDM saat di demo tuh langsung turun ke jalan ya, kepalanya kena lemparan apa itu kayu kalau nggak salah sampai berdarah ya, terus ngobrol sama pendemo malam sampai larut malam, dibelikan nasi padang, udah gitu yang beli nasi padang nggak tahu ngilang. Intinya menemui pendemo, mendengarkan aspirasinya itu dulu ya, bukan kayak pengecut ya, nggak ditemui ternyata ada ya dalam gedung ya, sama sekali nggak mau nemui. Dan ternyata tadi kan bahkan ada mahasiswi disabilitas sampai kecewa, mengungkapkan kekecewaannya bersama wartawan tadi ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Mau sholat Jumat nih ya, waktunya Jumatan ya. Oke, jangan lupa subscribe karena kita kaitkan dengan channel-channel kita yang lain ya. Khususnya ada grup band kita yang mau menyuarakan tentang keresahan sosial juga, namanya The Mustangs ya. Kalian subscribe ya. Aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.